Yohanes 3 mulai ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular kepada dahulu, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin untuk firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu kasih Allah. Apa saudara? Kasih Allah. Ya, yang betul sebenarnya kisah Allah, kisah kasih Allah. Saya memberikan tema kepada Kakak Eca, salah ketik ya. Yang benar kisah kasih Allah. Ya, kisah kasih Allah. Ya. Dari ayat 16 dikatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah kasih Allah. Kalau kita bisa ada dalam ruangan kita seperti saat ini untuk ibadah, itu merupakan kasih Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kasih Allah yang begitu dahsyat, sehingga Tuhan mengumpulkan kita seperti pagi ini, bisa beribadah, bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Itu adalah bukti kedahsyatan kasih Allah. Seharusnya setiap kita, kalau kita tidak ada di ruangan ini, mungkin kita sudah sibuk dengan urusan kita masing-masing. Mungkin karena lupa kalau hari ini hari ibadah, jam ibadah.
Atau mungkin ingat tetapi kalah dengan kesibukannya. Ada sebagian orang yang tidak bisa hadir di ruangan seperti ini untuk ibadah karena memang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber segala berkat, sumber segala jawaban. Dan banyak manusia, banyak orang bahkan yang mengaku Kristen sekalipun kalah dengan situasi yang ada. Tetapi kasih Allah begitu dahsyat. Di antara sekian banyak orang, Tuhan izinkan kita berhimpun di tempat ini, menikmati, merayakan kasih Tuhan yang dahsyat. Saudara, kalau bukan karena kasih Allah, kita akan tetap di dalam dosa-dosa kita. Kita tidak tahu mana yang berkenan kepada Allah, mana yang menyukakan hati Allah. Karena kita lebih menuruti kemauan sendiri, urusannya sendiri, kepentingan sendiri, menuruti nafsu, menuruti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau kita tidak mengalami kasih Allah, kita tetap dalam dosa-dosa kita. Manusia banyak mengalami kekosongan hidup. Tetapi ketika Tuhan menawarkan, mengundang untuk datang mendekat kepadanya, seringkali dengan banyak dalih menolak undangan Tuhan. Bahkan yang lebih parah, terang-terangan menentang Tuhan dengan melakukan hal-hal pekerjaan dosa. Ada orang yang mengisi kekosongan hidupnya, kekosongan hatinya, tidak memilih datang kepada Tuhan yang sudah mengundangnya, tapi lebih memilih mencari jalan. Yang penting, aku berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang penting, aku melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang. Yang penting, aku banyak beramal. Pasti aku nanti masuk surga. Ayo kita renungkan. Seberapa banyak kita bisa berbuat baik selama hidup? Mungkinkah itu bisa membawa kita ke surga? Karena perbuatan baik kita pun penuh dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Ingin dipuji orang, ingin dipoto, terkenal, untuk menjadi batu loncatan. Kalau sudah banyak pengikut karena kita terkenal dengan berbuat baik, untuk batu loncatan, supaya kita punya kedudukan di masyarakat, kedudukan yang baik, kedudukan yang bagus, baik dalam pemerintahan, di dalam susunan kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Mungkinkah dengan berbuat baik, murni dengan berbuat baik, kita bisa masuk surga? Kita sambil bagi-bagi sembako, bagi-bagi sambil pegang HP. Apa yang kita masukkan sambil ini kami lagi bagi-bagi sembako, saudara-saudara. Menyerahkan amplop kepada korban bencana atau korban apa orang yang kedukaan. Ini persembahan, ini bantuan dari kami ala kadarnya, harap diterima dengan baik, sambil direkam dengan HP-nya sendiri. Apakah itu bantuan yang murni untuk meringankan beban orang? Atau hal seperti itu murni untuk
menolong orang dengan kita melakukan perbuatan baik. Kita bisa bayangkan, kita bisa renungkan, tidak mungkin kita bisa berbuat baik murni, beramal murni, melakukan hal-hal yang spektakuler murni untuk meringankan beban banyak orang, lalu supaya bisa masuk surga. Tidak mungkin. Kalau mengandalkan puasa, tirakat, orang Jawa suka tirakat, suka puasa, supaya bisa memiliki tingkat rohani yang tinggi, pada akhirnya bisa masuk nirwana. Seberapa kuat manusia bisa puasa? Kalau perbuatan baik, kalau amal kita, kalau puasa kita, ibadah kita menjadi syarat masuk surga, kita tidak ada yang bisa masuk ke surga. Karena manusia kita itu serba penuh tendensi, serba penuh dengan motivasi yang tidak benar. Itu sebabnya dalam ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dengan cara bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya kepada dunia ini? Dengan cara bagaimana Allah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi dunia ini? Dengan cara bagaimana? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus diutus untuk datang ke dunia dalam wujud manusia. Maka dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Turun dari surga arti dalam wujud atau prosesnya melalui peristiwa Natal yang bulan Desember akan kita rayakan. Kasih Allah itu dimulai dengan satu kisah bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui apa? Ia turun dari surga dalam rupa manusia yang diberi nama Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga selain Dia yang turun dari surga lebih dulu. Ia yang turun dari surga itu siapa? Disebut anak manusia. Anak manusia itu sebutan atau istilah panggilan bagi Yesus Kristus. Dia yang sudah turun dari surga itu tahu jalannya. Ia bukan hanya tahu jalannya, Dia sendiri berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang lain masih mencari jalan. Yesus berkata, ini loh jalan, kebenaran, dan hidup untuk bisa mencapai surga. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa melalui aku, diperkuat dengan firman ini. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga selain Dia yang sudah turun dari surga, datang ke dunia dalam wujud manusia, dalam peristiwa Natal. Kasih Allah yang begitu besar dinyatakan dengan kisah, dengan satu cerita, dengan satu cara. Ia sendiri datang ke dunia mencari manusia yang terhilang, yang tersesat, yang diperhadapkan dengan kebinasaan kekal. Tuhan sendiri datang. Berarti apa? Semua daya upaya manusia tanpa Yesus yang turun lebih dulu dari surga
tidak mungkin bisa naik ke surga. Apakah sampai di situ? Tidak. Dalam pengakuan iman rasuli disebutkan, salah satu bagiannya menyebutkan seperti ini. Ia yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga kembali. Di dalam ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia ini sebutan lain, istilah lain, panggilan dari Yesus Kristus. Dan anak manusia itu akan ditinggikan. Arti ditinggikan ini itu ada disalibkan. Karena perbandingannya adalah dengan peristiwa Musa yang meninggikan ular tembaga ketika banyak orang Israel mati binasa di padang gurun kan dipakut ular. Maka Tuhan perintahkan Musa, ambil ular tembaga, cocokkan dia di atas tongkatmu, lalu angkat. Setiap orang yang melihat kepada ular yang di atas tongkatmu itu, dia akan selamat, tidak akan mati di padang gurun. Dengan perbandingan itu, bahwa anak manusia ditinggikan, ini berarti Yesus akan disalibkan. Untuk apa Yesus disalibkan? Supaya dosa setiap orang percaya, seluruh isi dunia, diampuni. Dan manusia yang percaya memandang kepada Yesus diselamatkan dari kebinasaan kekal. Lalu ada yang buat konten seperti ini. Peristiwa di padang gurun, ular tembaga disalibkan, lalu Yesus disalibkan, berarti Yesus itu iblis. Ada yang buat konten seperti itu. Itu penafsiran yang salah. Yesus disalibkan untuk menggantikan saudara dan saya menanggung hukuman. Hukuman siapa? Semua manusia di seluruh dunia, terutama yang percaya. Kisah kasih Allah. Dia turun ke dunia karena melihat manusia tidak mungkin bisa selamat dari akibat dosa, yaitu kematian kekal. Maka dia turun dari surga. Dia mati disalibkan, supaya dosa-dosa orang percaya disucikan. Barang siapa yang percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu cara Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan satu kisah yang luar biasa, kisah yang dahsyat, supaya saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa target dari kasih Allah itu sebenarnya? Target kasih Allah itu ada ayat 16 itu tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Targetnya adalah seluruh dunia. Ya dimaksud seluruh dunia, apakah benda matinya bumi ini? Bukan. Yang dimaksud dunia ini adalah seluruh manusia yang tinggal di dunia ini. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikutuk. Bukan hanya manusia yang dikutuk, iblis dikutuk, ular dikutuk sebagai penjelmaan iblis. Lalu siapa yang dikutuk lagi? Bumi pun dikutuk, dunia dikutuk oleh Tuhan. Maka Tuhan punya rencana besar bagaimana menyelamatkan dunia ini.
dimulai dari manusianya dulu. Karena yang pertama kali menjadi penyebabnya adalah manusia yang terlebih dulu jatuh dalam dosa. Manusia diselamatkan. Tapi manusia seperti apa? Yang percaya. Hari Rabu yang lalu Pak Yoyo menyinggung dalam ibadah hari Rabu ya, tentang 4 karakter atau jenis tanah yang mengajarkan tentang penabur firman. Sikap orang ketika merespon panggilan keselamatan dari Tuhan. Dalam Matius 13. Ada model orang yang merespon itu, ada model 4 tipe. Yang pertama, orang mendengar seperti di pinggir jalan. Mendengar di pinggir jalan. Saudara perhatikan di sepanjang jalan yang kita lalui dari rumah ke sini, kegiatan apa saja yang ada. Ada yang di warung nongkrong ngopi sambil ya ngobrol-ngobrol, kan gitu. Kalau siang hari perhatikan lewat di jalan, ada yang istirahat di bawah pohon yang teduh di pinggir jalan, lagi ngapain? Tertidur karena kelelahan. Jujur, siapa yang pernah tidur di pinggir jalan? Kalau Pak Selamat pernah karena capek. Waktu malam pernah karena ngantuk sekali, akhirnya istirahat dulu dah, tidur sebentar di trotoar. Siang juga pernah, lagi enak-enak, ya ngantuk-ngantuk tertidur, diajak orang. Rupanya orang ini jeli sekali melihat Pak Slamet lagi tertidur di jalan di bawah pohon. Akhirnya dibangunkan, ayo kita ngopi, diajak makan. Ada yang rame-rame. Banyak sekali aktivitas di sepanjang pinggir jalan. Ada yang tidur, ada yang rumpi. Ada yang makan-makan, ada yang berjual beli. Maka Tuhan Yesus ketika datang ke dunia menyucikan bait Allah, menjungkir balikkan semua dagangan. Karena rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang ditabur, dengan merumpi sendiri, ngobrol sendiri, sibuk sendiri, makan sendiri, atau bersama-sama, atau bahkan tidur. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi? Apakah firman bisa masuk? Apakah kita bisa mengerti firman Tuhan? Tidak mungkin kita mengerti firman, karena firman tidak akan masuk. Apakah kita bisa bertumbuh? Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman, karena firman tidak kita dengarkan dengan baik, tidak masuk dalam hati, tidak kita mengerti. Apakah kita bisa berubah? Tidak mungkin hidup kita berubah, karakter kita berubah. Kenapa? Karena kita mendengar firman seperti di pinggir jalan. Tidur, makan, ngobrol, tidak fokus. Tidak mungkin ada perubahan hidup, tidak mungkin ada pembaruan hidup, karena firman tidak mendapatkan tempat di dalam diri kita. Maka penting bagi kita, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, jagalah langkahmu ketika engkau datang mendekati bait Allah. Jagalah langkahmu ketika engkau datang mendekati bait Allah. Mendengar lebih baik daripada persembahan, korban persembahan. Mendengar itu lebih baik. Fokus kepada ibadah dari awal saya pada akhir itu jauh lebih baik daripada engkau memberikan uang segepok kau persembahkan. Tapi kau tidak mau dengar firman, karena yang Tuhan mau adalah hidupmu diubahkan, mengalami
kasih Allah yang dahsyat, yang mengubahkan hidup. Tuhan sudah kaya, walaupun gereja kita butuh uang, tapi firman Allah jelas mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau datang mendekati bait Allah. Mendengar firman Tuhan lebih baik daripada korban persembahan. Karena Tuhan lebih tertarik perubahan dalam hidupmu yang nyata. Lalu jenis kedua, tanah yang berbatu-batu. Mungkin saja ketika kita perpaduan dari di pinggir jalan sama yang berbatu-batu, sambil ngantuk, sambil ngobrol, masih sedikit-sedikit mendengar, ketika yang lain haleluya puji Tuhan sambil bertepuk tangan, kita ikut, oh bagus sekali firman Tuhan, banyak berkat ternyata, oh haleluya, banyak sukacita ternyata, kita ikut tepuk tangan haleluya, tapi tidak ngerti apa yang membuat kita tepuk tangan, cuma ikut orang lain saja. Itulah respon orang yang memiliki tanah berbatu-batu, tanahnya cuma tipis sedikit, hanya sukacita sesaat, tetapi tetap mengeraskan hati. Sehingga dikatakan, kalau panas terik itu berkata tentang apa? Situasi yang sulit menyesakkan terjadi dalam hidup. Sukacitanya hanya bertahan sesaat, lalu kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena mengeraskan hati, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jenis yang ketiga, tanah semak duri. Tanah semak duri. Walaupun tanahnya itu tanah penuh tanah, tetapi di kiri kanannya diliputi dengan semak duri, sehingga pertumbuhan dari tanaman itu mungkin bisa cepat subur. Tapi seiring ketinggian semakin besarnya tanaman itu, dia dililit dengan berbagai duri-duri, semak duri, sehingga menghimpit kehidupannya. Subur bertumbuh hanya sesaat karena cara mendengarnya yang salah, seperti di pinggir jalan, sehingga tidak mengerti firman. Lalu ketika kekhawatiran dunia, sekarang lagi perang loh saudara, Timur Tengah itu luar biasa. Ukraina, Rusia belum selesai, Timur Tengah seperti itu keadaannya. Saudara perhatikan, bahan-bahan yang di toko-toko ini yang berkaitan dengan tepung itu naiknya tajam sekali, karena banyak gantung diimpor dari Rusia, dari Ukraina. Pupuk pertanian itu banyak disupport, bahan bakunya itu dari Ukraina yang saat ini perang. Itu sebabnya pupuk, obat-obatan, dan bahan-bahan baku yang dari gandum itu sangat tinggi harga. Ketika melihat harga-harga naik begitu cepat, akan diikuti dengan barang-barang lain, komoditi lain. Sementara gaji kita, sudah jujur, dalam setahun ini siapa yang gajinya sudah naik? Naik ngimbangi kenaikan harga hasil pangan, komoditi yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau gaji kita tidak naik sementara harga-harga naik, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau firman tidak ada dalam hati kita, akan tumbuh kekhawatiran dan hidup kita dikalahkan oleh kekhawatiran karena kita tidak mendengar firman dengan betul. Jenis yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang baik, orang yang mendengar firman, menerimanya dengan segala kelegaan, dengan segala kesadaran diterima, dimasukkan dalam hati, dimengerti. Tetapi tidak sampai berhenti dimengerti saja, sampai pada satu kesadaran. Dia mengerti firman bukan di sini saja, bukan berhenti di pengetahuan, tapi menerima firman itu
betul dimengerti secara pengetahuan, tetapi sampai kesadaran diri. Oh ya, kalau begitu, nah, begitu. Aku harus apa? Aku harus bagaimana merespon firman ini? Oh ya, kalau itu firman berupa teguran. Oh ya, kalau begitu aku bertobat. Kalau firman itu berisi penguatan. Oh ya, kalau begitu aku tidak boleh khawatir. Aku tidak boleh mundur, walaupun kekhawatiran harga-harga naik, perang di mana-mana, walaupun situasi sangat sulit, aku tidak boleh khawatir, karena firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kau khawatir, tapi nyatakanlah segala keinginanmu itu dalam doa dan permohonan syukur. Karena tahu firman, mengerti firman, sehingga muncul satu kesadaran dalam diri, aku harus bagaimana menyikapi ini semua. Loh, yang punya tanah yang baik, tanah hati yang baik, pendengaran yang baik, itu saja berbuahnya berapa, saudara? Pak Yo kemarin yang ada dalam ibadah Rabu 100, ada yang 60, ada yang 30, saudara. Yang mendengar dengan baik, diterima dalam hati, mengerti, lalu timbul kesadaran, itu berbuahnya itu bervariasi loh, saudara. 100, 60, 30 kan? Bisa bayangkan? Kalau yang tanahnya baik saja, sikapnya baik saja, buahnya bisa 100, bisa 60, bisa 30, bervariasi. Sudah bisa bayangkan bagaimana kalau mendengarnya seperti di pinggir jalan? Bagaimana kalau mendengarnya seperti tanah berbatu? Bagaimana kalau mendengarnya seperti tanah yang penuh dengan semak duri? Sudah bisa bayangkan. Apakah akan berbuah? Sedangkan yang tanah yang baik saja hasilnya adalah 100, 60, 30 kali, bervariasi. Itu sebabnya. Ini 4 macam respon orang ketika firman, berita keselamatan disampaikan. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di sini sudah percaya Tuhan Yesus. Sekarang tinggal tindak lanjutnya adalah, ayo kita miliki sikap yang benar, cara mendengar yang benar, cara beribadah yang benar. Bukankah segala sesuatu harus berjalan dengan tertib dan teratur sebagai orang dewasa dalam Tuhan? Apa tujuan Allah mengasihi manusia? Tadi kita membaca dalam ayat 13 sampai 21. Yang percaya Yesus diselamatkan, yes. Yang percaya Yesus tidak binasa, yes. Tetapi ada satu lagi yang sering terlewatkan dari kehidupan kita. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Barang siapa melakukan yang benar itu apa? Firman Tuhan, firman-Nya Yesus. Ia akan datang kepada terang. Yesus datang supaya setiap orang yang percaya selamat, yang beriman supaya selamat. Saudara sudah percaya, sudah beriman kepada Yesus. Tapi ada langkah selanjutnya yang mesti kita tindak lanjuti dari ayat 21 ini. Kalau orang sudah percaya, itu jalannya mendekati terang. Siapakah terang itu? Yesus berkata, akulah terang hidup. Akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Maka kalau kita mengaku percaya, harus nampak dalam kehidupan kita bagaimana kita mendekati terang. Bagaimana selalu kita berupaya, berusaha mendekati Yesus yang adalah terang dunia. Mendekati Yesus dengan cara bagaimana? Sebagai orang beriman, baca firman. Ayo baca firman rutin. Kita punya grup baca Alkitab, dewasa dan anak-anak. Cara kita mendekati Tuhan, mendekati terang. Mazmur 119,
105 mengatakan, firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo kita mendekati terang. Ayo kita dekati Yesus dengan melakukan kebenaran. Hidup benar. Kalau kita menjalani hidup benar sesuai firman-Nya, kita akan mengalami suatu perubahan yang dahsyat. Kita akan kita sendiri akan bahagia. Kita sendiri akan penuh sukacita hidup kita. Karena hidup kita ternyata sudah diubahkan oleh Tuhan melalui cara bagaimana? Percaya. Orang percaya tandanya adalah mendekati terang, yaitu Yesus itu. Mendekati terang, yaitu Yesus. Konkretnya bagaimana? Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana kisah kasih Allah kepada saudara dan saya kepada dunia ini, dan saudara sudah mengambil keputusan, aku percaya Yesus, maka lanjutkan dengan mendekati terang. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak halangan untuk kita mendekati terang, untuk kita melakukan yang benar, itu banyak sekali godaan, gangguannya. Tapi berjuanglah. Firman Tuhan katakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Kalau engkau ingin jalan mudah, ya ikuti dunia ini, tapi jiwamu binasa. Ikut Tuhan perlu diperjuangkan. Hidup dalam kebenaran, hidup mendekati terang. Doa, baca firman, ibadah. Ibadah di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Roma 12. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama-sama, itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh, kata mempersembahkan dari kata latria, itu berbicara mengenai ibadah dalam liturgi seperti kita saat ini. Ibadah dalam bentuk liturgi bersama-sama, latria. Mempersembahkan tubuh bersama-sama, datang berkumpul, itu adalah ibadah yang sejati. Maka mari kita mendekati terang, mari kita mendekati Tuhan. Bukan hanya dalam doa pribadi, ibadah pribadi, tetapi juga dalam ibadah bersama-sama. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, kasih Tuhan dinyatakan juga bisa dengan cara seperti ini, saudara. Saudara ingat siapa orang yang pertama kali mengajak saudara ke gereja? Kalau Pak Surdi sering bercerita, Mbah Min yang pertama kali selalu ngajak Pak Surdi ke gereja. Memang Tuhan menyatakan diri, turun dari surga, mati di kayu salib. Memang ada banyak orang yang mendapatkan penglihatan langsung
baik melalui mimpi atau kehadiran Yesus langsung dalam wujud terang, cahaya. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Yesus menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan saudara. Yesus juga bisa hadir untuk datang dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang Dia utus. Mbak Amin diutus datang kepada Pak Surti. Pak Surti mengajak seluruh keluarganya. Betul? Lalu siapa lagi? Ada lagi di sini yang diajak orang lain. Sebelumnya non-Kristen, sebelumnya tidak percaya Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan kasih Allah yang begitu luar biasa supaya saudara diselamatkan. Mungkin awalnya saudara suami istri, mungkin awalnya pasanganmu belum percaya Yesus. Saudara percaya Yesus. Lalu sekarang bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikuti jalan Tuhan. Saudara, berterima kasihlah kepada orang, pasanganmu yang mengajak engkau datang pada Tuhan. Sehingga hidupmu diselamatkan. Dengan banyak cara Tuhan mengutus orang-orang lain untuk hadir dalam hidup kita. Supaya kita diperkenalkan dengan Yesus yang menyelamatkan. Supaya kita diajak ke gereja. Orang-orang itu adalah utusan Tuhan. Khusus untuk hidup saudara. Itu adalah bukti nyata kasih Allah yang begitu dahsyat. Nah sekarang bagaimana? Mungkin contoh yang lain. Saudara yang biasa pelayanan, bisa jadi yang mengatur jadwal itu adalah utusan Tuhan dalam hidup saudara yang dijadwal. Supaya saudara tidak jauh dari Tuhan. Iya, sudah Kristen, iya, sudah melayani. Tapi dengan dijadwal, Tuhan punya maksud. Aku dijadwal, iya. Aku dijadwal, iya. Udah ah, aku sibuk, gantian dengan orang lain saja lah. Yang lain dulu aja, jangan aku terus. Tanpa saudara sadari, itu menjadi cara Tuhan untuk membuat engkau bagaimana selalu datang mendekati Tuhan. Dengan cara apa? Dijadwal pelayanan. Maka ketika kita menerima jadwal itu dengan sukacita, dengan saudara pasti akan mengalami betapa Tuhan itu mengasihi saudara. Coba kalau saudara tidak dijadwal, atau coba kalau saudara itu dijadwal tapi nolak terus, mungkin tidak ke gereja, mungkin dengan sibuk dengan urusannya sendiri. Kurang mempercayai Tuhan itu dahsyat dalam menyikapi. Ada banyak cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Baik yang awalnya belum percaya dan sesudah percaya, Tuhan mau merubah hidup kita, memperbarui kehidupan kita, sehingga hidup kita punya kesaksian hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Itu namanya hidup baru. Saya pada akhirnya bisa ambil bagian dalam pelayanan. Itu juga bagian dari bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya kita tidak lepas dari kasih Tuhan. Banyak orang yang selalu menolak pelayanan, ujung-ujungnya jauh dari Tuhan. Tapi terimalah, walaupun memang harus memilih antara kesibukan, antara kepentingan, atau pelayanan. Tapi banyak kisah yang menyatakan Tuhan tidak pernah berhutang.
Tuhan selalu memberikan ganti yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat ketika kita lebih memilih mengutamakan Tuhan. Kesaksian pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dahsyat karena mengutamakan Tuhan. Ya. Sekarang kalau saudara sudah dikasih Tuhan begitu dahsyat, baik secara langsung atau melalui orang-orang di sekeliling saudara yang mengajak saudara beribadah, yang memperkenalkan saudara dengan Yesus, baik itu orang lain yang awalnya tidak dikenal maupun pasanganmu, pacarmu. Sekarang setelah kita duduk di sini percaya Yesus, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita cukup menikmati kasih Allah itu sendiri atau bersama-sama dengan kelompok ini, atau menikmati kasih Allah itu ya wis lah, aku nikmati sendirian saja dengan keluargaku, sudah. Apakah seperti itu? Ingatlah, saudara bisa menikmati kasih Allah karena Tuhan mengutus orang lain yang hadir dalam hidup saudara. Ayo ke gereja yuk. Ayo kita ibadah yuk. Sudah percaya Yesus kan? Ayo percaya Yesus ya. Tuhan tempatkan orang-orang sekelilingmu untuk mengajak engkau datang kepada Yesus melalui ibadah, melalui kegiatan-kegiatan gereja yang ada, melalui pelayanan yang ada. Tapi selanjutnya, apakah cukup dinikmati sendirian? Atau sekelompok orang dengan keluarga kita, dengan kelompok tertentu? Tidak. Kisah kasih Allah yang begitu spektakuler, yang begitu dahsyat menyelamatkan saudara, mengubah kehidupan saudara yang awalnya berdosa, harus menghadapi kebinasaan kekal, tapi diselamatkan Tuhan melalui kasih karunia, diselamatkan Tuhan melalui kedatangan Yesus, diselamatkan Tuhan melalui siapa? Tuhan mengutus orang-orang yang hadir di sekelilingmu untuk mengajak beribadah, untuk percaya Yesus dan sebagainya. Sekarang gilirannya kita mengambil keputusan, kita mengambil langkah. Langkah apa saudara? Kisahkan, ceritakan kasih Allah dalam hidupmu kepada orang lain. Kisahkan, ceritakan kasih Allah yang terjadi dalam hidupmu kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Pasanganmu yang belum percaya, pacarmu yang belum percaya, teman-temanmu yang belum percaya. Orang lain itu siapa? Mereka yang mengaku Kristen tetapi belum bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Kisahkan kasih Allah yang begitu dahsyat yang mengubahkan hidupmu kepada mereka, supaya engkau menjadi bagian yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan. Ayo, ceritakan kisah kasih Allah yang begitu dahsyat, mulai dari orang terdekat dalam hidupmu, keluargamu, kerabatmu, teman-temanmu, tetanggamu, teman kerjamu. Saudara ditempatkan di tempat kerja. Saudara ditempatkan di satu lingkungan masyarakat. Tuhan punya tujuan supaya saudara menceritakan kisah kasih Allah yang dahsyat untuk menyelamatkan saudara dan saya, bahkan dunia ini. Kalau ada orang, ya puji Tuhan kita semua sudah merespon panggilan Tuhan melalui orang-orang yang mengajak kita ibadah. Tetapi banyak orang yang mengabaikan ajakan untuk ibadah. Banyak orang yang menolak untuk kita ajak percaya kepada Yesus. Banyak orang menolak untuk pelayanan. Tapi ingat,
tidak selalu ada kesempatan kedua. Sekali engkau menolak, oke, kadang-kadang untuk beberapa orang yang Tuhan kehendaki ada kesempatan kedua, ditawari, ayo ibadah. Engkau percaya Yesus? Oh iya, aku percaya Yesus penyembuh, tapi aku tidak mau ke gereja. Ada yang banyak seperti itu. KKR banyak orang sembuh, tapi tidak mau ke gereja. Banyak orang menolak kesempatan pertama, Tuhan kadang-kadang izinkan, kasih kesempatan kedua. Puji Tuhan. Kesempatan kedua ditolak lagi, kadang-kadang Tuhan masih kasih kesempatan ketiga, dikasih lagi kesempatan ketiga, diajak lagi oleh orang lain untuk datang pada Yesus, mendekati terang. Ketika menolak, tidak ada kesempatan lagi. Tetapi ingat, dan selalu ada kesempatan 2 dan 3. Kadang-kadang hanya ada satu kesempatan dan sudah itu break. Tiba-tiba kita meninggal. Sudah dikhotbahi, sudah diinjili, sudah didoakan, tidak mau percaya Yesus. Tiba-tiba, mungkin sakit, mungkin apa? Tidak ada kesempatan lagi. Maka jangan biasakan diri kita menolak kesempatan daripada Tuhan. Jangan menolak kasih karena Tuhan yang menyelamatkan. Jangan menolak berkat Tuhan yang indah dalam hidupmu. Karena tidak ada selalu kesempatan kedua dan ketiga. Tidak selalu ada kesempatan kedua dan ketiga. Nah, ketika engkau diajak datang mendekati terang, itu adalah berkat yang luar biasa untuk hidupmu indah di hadapan Tuhan. Jangan tolak berkat Tuhan yang menyelamatkan. Karena tidak selalu ada kesempatan pertama, kedua dan ketiga. Demikian juga jangan engkau menolak untuk datang menyaksikan kisah kasih Allah kepada orang lain. Jangan tolak, jangan tunda. Ketika Tuhan perintahkan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ketika kita berkata, tidak Tuhan, saya masih sibuk dengan kerjaan saya. Tidak Tuhan, saya masih sibuk dengan urusan saya. Tidak Tuhan, saya masih capek, saya tidur dulu. Kadang-kadang tidak ada kesempatan lagi. Kedua, ketiga. Orang yang harusnya kita datangi, mendengar kabar keselamatan, dipanggil Tuhan. Maka ayo, saudara, berkali-kali kita harus melihat sekeliling kita. Lihat sekelilingmu, ladang sudah memenuhi, siap untuk dituai. Tuhan tidak puas hanya untuk menyelamatkan saudara, tapi Tuhan mau menyelamatkan sekelilingmu. Maka pandanglah sekelilingmu, teman-temanmu, saudara-saudaramu yang belum percaya. Kisahkan kasih Allah yang begitu dahsyat sampai mengubah kehidupanmu. Maka setiap kita perlu punya kisah yang diubahkan oleh Tuhan. Mulai minggu lalu kita mendoakan 30 nama. Siapa yang sudah mendoakan 30 nama? Tidak perlu angkat tangan. Sudah bisa jawab dalam hati. Apakah saudara sudah mendoakan 30 nama dalam kontak nama dalam hatimu? Supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan. Mulai dari keluarga intimu, kerabatmu, paman, om, tante dan sebagainya, sepupu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. 30 nama saja doakan. Lalu setiap hari saudara bisa telepon saja. Halo, apa kabar? Jo, apa kabar Jo? Min, apa kabar Min? Ya apa kabar? Terserah, dengan chatting, dengan telepon langsung, terserah. Begitu dengar pertanyaan apa kabar, biasanya dia akan menceritakan. Kalau orang tidak dalam Tuhan, dia akan menceritakan keluh kesah, persoalannya, masalahnya.
sakitnya. Dia akan cerita. Ketika dia cerita, ceritakanlah kisahmu yang diubahkan oleh Tuhan. Ceritakanlah kisah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang percaya. Hari ini kita tetap doakan 30 nama. Dan orang ke-6 hubungilah. Walaupun dengan satu kalimat, apa kabar? Pripun kabari pawartosipun? Ya apa kabari? Tanyakan. Apalagi teman-teman SMP, saudara, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman SD, coba tanya gitu. Nanti akan bercerita banyak dia tentang kehidupannya. Tanya, kon niku enak ya ning Bali. Enak ning Bali, ketemu turis bule-bule. Kan kita saudara, tanya balik aja, bagaimana keadaanmu di kampung? Kayak gitu kita. Aku saat ini sudah tua, tiap hari ke sawah, di kebun. Aku sudah tua, gigiku ompong. Ya ini situasiku seperti ini kan itu. Apalagi ini aku punya sakit seperti ini, tidak sembuh-sembuh. Kan gitu. Ketika dia membuka situasinya, ceritakanlah kasih Tuhan yang menjawab setiap pergumulan manusia. Perlu komitmen, perlu keberanian, perlu kasih yang berkobar-kobar di hati kita. Masa aku sudah diselamatkan Tuhan, kok aku nikmati sendiri? Kasihan keluarga intiku, kakakku. Kasihan mereka dalam kebinasaan, kaum kerabatku. Kasihan mereka yang menuju kebinasaan, teman-temanku. Ayo ambil langkah. Kisahkan kisah Allah yang dahsyat dalam hidupmu, yang mengubah kehidupanmu. Amin saudara. Tetap doakan 30 nama. Hari ini hubungi orang yang ke-6 dalam daftar nama itu. Saudara tidak perlu menghafalkan ayat yang rumit-rumit. Saudara tidak perlu membuat teori yang sulit-sulit, istilah-istilah teologi yang sulit-sulit. Cukup Anda mengisahkan, menceritakan kisah hidupmu yang diberkati Tuhan, kisah hidupmu yang dijawab oleh Tuhan, kisah hidupmu yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Contoh aja, di hari Rabu ada kesaksian dari Pak Yoyo. Bagaimana Pak Yoyo mengisahkan, kan? Bagaimana mempraktekkan kuasa Tuhan itu nyata. Saat apa? Saat pendarahan malam hari, ya, tidak ada orang. Ada tapi keluarga inti saja. Tapi kan lagi, ya bingung semua. Tapi Pak Yoyo, dengan iman dan dengan otoritas, dengan kuasa Tuhan, dalam nama Yesus aku perintahkan, darah berhenti. Begitu Pak Yoyo ya. Mempraktekkan kuasa Tuhan itu bukan omong kosong. Dalam mulut kita ada kuasa. Karena mulut kita diurapi oleh Tuhan. Dan Alkitab juga sudah menuliskan, segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku, karena itu pergilah. Hanya dengan mengisahkan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi, saudara bisa memperkenalkan kisah kasih Tuhan yang dahsyat, menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Bukan hanya masalah keselamatan nanti di surga, tetapi untuk kebutuhan hidup kita, untuk persoalan hidup kita, Yesus adalah sumber segala jawaban yang dibutuhkan. Tapi kuncinya bagaimana? Alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Alami kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Ketika engkau dijawab doamu, saksikan. Ketika pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, saksikan.
Ketika Tuhan buka jalan dalam kebutuhan hidupmu, saksikan, ceritakan. Jadi saudara tidak perlu membuka, misalkan berkata kepada orang lain sesuai dengan ayat dalam Yohanes 3 ayat 16, bla 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 bla. Tidak usah. Ceritakan saja apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, kepada teman-temanmu, kepada orang yang kau telepon, kepada orang yang kau hubungi. Kisahkan itu. Tapi dengan penekanan, ini semua karena Yesus Kristus yang dasar. Itu penekanannya. Siap saudara? Siap saudara? Kisahkan kasih Tuhan yang dasar kepada orang-orang sekelilingmu. Mari kita berdoa.